Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda, seluruh pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih oleh karena berkat Tuhan yang luar biasa yang boleh kita terima di dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Dan saat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang akan membawa kehidupan kita untuk lebih dekat dan lebih setia di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang penuh kasih yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami naikkan puji syukur kepadamu Tuhan, oleh karena segala berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dan kesempatan yang boleh kami terima pada saat ini Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengendalikan kami dan menguatkan kami dan memberikan pemahaman pengertian untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, inilah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa kita sangat berbahagia oleh karena kesempatan yang indah ini. Kita boleh datang untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh bersama-sama untuk meminta kuasa Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat untuk dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang saya bawakan berjudul Jangan Lewatkan. Satu cerita seorang anak muda yang bernama Bruno Capurini. Dia adalah orang muda yang berkebangsaan Italia dan mereka tinggal di Italia dengan keluarganya. Saudara-saudaraku, oleh karena Perang Dunia Kedua yang begitu hebat, yang membuat situasi negara yang begitu kacau, maka mengharuskan banyak orang untuk bermigrasi meninggalkan kota Italia dan mereka menuju ke kota Amerika Serikat dan mereka menuju kota ini, yaitu kota New York. Saudara-saudaraku yang kekasih, sesungguhnya Bruno tidak menginginkan untuk pindah daripada kota ini. Dan dia tidak menikmati untuk pergi jauh daripada kotanya Italia. Dia lebih baik tinggal di Italia. Tetapi oleh karena situasi ini tidak ada pilihan lain, maka Bruno bersama dengan keluarganya, mereka harus berangkat ke kota Amerika, yaitu tinggal di kota New York. Saudara-saudaraku, oleh karena perasaan dan ketidakinginan pindah Bruno, setibanya di kota itu, dia tidak mau keluar dari kamarnya. Dia merasa bahwa situasi ini sangat berbeda. Dia tidak bisa beradaptasi dengan keluarga ataupun orang-orang yang ada di kota New York. Sehingga membuat dirinya mengurung di kamar dan tidak melakukan apapun atau tidak melakukan aktivitas apapun. Dan demikianlah hari demi hari yang terjadi sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Bruno. Saudara-saudaraku, ayah Bruno bekerja dan mencari nafkah untuk menghidupi keluarga ini, dan dia seorang diri untuk melakukan semua ini oleh karena istrinya mengalami sakit kanker yang parah. Saudara-saudara, pada saat malam tiba, maka ayah Bruno memasuki kamarnya dan dia bercerita kepadanya, Bruno, kamu tahu bahwa ibumu mengalami sakit yang parah. Seketika saudara-saudara, Bruno terkejut. Dia merasa seperti ada sesuatu gerakan yang luar biasa ketika dia mendengar bahwa ibunya mengalami sakit. Lalu dia bertanya kepadanya, ayah, apakah ibu bisa sembuh? Mari kita berdoa Bruno. Kita akan berusaha untuk mengobati ibumu. Mudah-mudahan dokter dan obat-obat yang dia makan, dia akan mengalami kesembuhan yang luar biasa. Tetapi biarlah kesembuhan yang datang dari Tuhan yang mungkin menjadi harapan kita kepada ibumu, sehingga dia boleh pulih daripada penyakit ini. Saudara-saudaraku, pada saat Bruno mengetahui ibunya sakit, dia mulai keluar dari kamar. Dia mulai berpikir bahwa saya harus juga bekerja. Lalu Bruno mencari pekerjaan dan dia menolong rumah tangga ini, menolong ayahnya dan menolong biaya daripada perobatan ibunya.
saudara-saudara, tidak lama daripada itu, dia juga mendengar kabar bahwa ibunya tidak tertolong dan dia meninggal dunia. Bruno merasa begitu terpukul. Bruno merasa begitu kehilangan seorang ibu. Dia masih menginginkan perhatian kasih sayang dari seorang ibu, saudara-saudara. Tetapi pada saat ini dia sudah tidak dapat lagi berkomunikasi dengan ibunya. Dia kehilangan ibunya. Dia seperti begitu terpukul dan dia begitu stres menghadapi peristiwa kehilangan daripada ibu ini. Tidak lama dari itu, saudara-saudara, Bruno juga merasa sudah kehilangan arah oleh karena tidak memiliki ibu lagi. Pekerjaan yang dilakukannya sepertinya tidak lagi menyenangkan, sehingga dia bergabung dengan kelompok-kelompok kriminalitas yang ada di kota New York. Dan kehidupannya sudah berubah. Dia sudah menjadi orang muda yang begitu nakal. Bahkan dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dia minum minuman, dia mabuk-mabukan, bahkan dia memakai narkoba. Karena dia merasa kecewa, mengapa Tuhan saya harus kehilangan ibu. Saudara-saudaraku yang kekasih, tidak demikian juga dengan perjalanan kehidupan Bruno. Lanjut, saudara-saudaraku, dia juga mengalami banyak rintangan dalam hidup ini. Bahkan dia harus bekerja sama dengan geng-geng narkoba, sehingga membuat dia sangat jauh dan dia tidak mengingat Tuhan lagi. Maka kehidupannya begitu buruk. Suatu ketika dia mengalami kecelakaan yang sangat luar biasa. Lalu dia bermohon dan berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan, selamatkan aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, tiba-tiba Bruno mendapatkan kesempatan keselamatan itu. Dia selamat dari bahaya yang sangat luar biasa itu, sehingga dia mulai menyadari bahwa Tuhan itu masih ada, Roh Kudus itu masih ada, dan dia memperbaiki dirinya. Dia mulai berubah. Dia meninggalkan perilaku atau keburukan yang dia lakukan. Dia tidak mabuk-mabukan lagi. Dia tidak lagi berkelahi atau dia tidak lagi memakai narkoba. Dia mau memulihkan kehidupannya, saudara-saudara. Dan dia juga bertemu dengan seorang wanita, dan wanita yang sangat baik, dan dia membangun sebuah rumah tangga, dan dia begitu berbahagia oleh karena dia menemukan kembali kehidupannya yang semula, bahwa Tuhan itu begitu mengasihi, Tuhan itu begitu luar biasa, sanggup untuk memulihkan kehidupannya, dan dia datang kepada Tuhan dan dia bertobat. Saudara-saudaraku, di dalam Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan dialami oleh Bruno. Kasih Allah itu dicurahkan kepadanya dan dia berubah, meninggalkan segala keburukan dalam hidupnya. Kekecewaan yang dia rasa itu adalah perbuatan daripada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berbuat kepadanya, maka dia melihat dengan luar biasa, hatinya diubahkan dan dia kembali menjadi anak Tuhan. Menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa pengendalian diri adalah sebuah kemampuan yang dimiliki setiap individu untuk memiliki kehendak atau keinginan dalam mengatur tingkah laku diri sendiri, serta menekan atau melawan tingkah laku yang impulsif yang dapat memberikan dampak negatif dan mengarahkannya pada konsekuensi yang lebih baik atau positif. Saudara-saudara, bahwa kita harus memiliki pengendalian diri. Ini merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki setiap individu. Tetapi ada kuasa yang lain yang boleh kita gunakan agar segala sikap dan tingkah laku kita dapat berjalan dengan normal sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa maksud Yesus? Mengapa ada dosa yang tidak dapat diampuni? Yesus mengumumkan keselamatan bagi semua yang berdosa. Tetapi ia mengamarkan bahwa ada satu pengecualian yang mencemaskan pada orang Allah akan keampunan menyeluruh. Dosa yang tidak dapat diampuni. Segala dosa dan hujat manusia
dapat diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu yang menentang manusia, anak manusia akan diampuni. Tetapi jika menentang Roh Kudus, tidak akan diampuni. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus memberikan pengumuman yang luar biasa tentang keselamatan. Tetapi ada satu hal yang mencemaskan kepada manusia, bahwa ada dosa yang tidak dapat diampuni. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah satu pribadi, bukan sebuah kekuatan yang tidak mempunyai pribadi. Perkataan yang mengatakan karena berkenan kepada Roh Kudus dan kepada kami menunjukkan bahwa umat percaya yang mula-mula menganggap Roh Kudus sebagai satu pribadi. Kristus juga berbicara mengenai dia sebagai satu pribadi yang jelas. Ia akan memuliakan aku, katanya, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Sebuah ilustrasi mengenai pengalaman kehidupan seorang muda yang bernama Nikolas kini-kini. Dia bertumbuh besar menjadi dewasa di dalam didikan keluarga yang sangat keras. Ayahnya yang begitu keras membuat peraturan di rumah yang mengharuskan anak-anak ini memiliki warisan karakter yang juga keras. Hidup di kota Jakarta yang begitu keras, demikianlah orang tua daripada Nikolas ini mendidik daripada anak-anaknya, termasuk Nikolas, dengan disiplin yang sangat ketat dan dengan kekerasan bila mana peraturan-peraturan yang disampaikan tadi dilanggar oleh anak-anak ini. Dan demikianlah pertumbuhan daripada Nikolas. Dia bertumbuh menjadi remaja dan dia memiliki pergaulan yang salah di lingkungannya. Oleh karena lingkungan di mana dia tinggal adalah lingkungan yang sangat crowded, kacau, di mana kehidupan daripada orang-orang di sana sangat-sangat begitu memprihatinkan. Tingkat pendidikan yang rendah, kemudian tingkat ekonomi yang rendah, dan situasi daripada tempat mereka sangat padat, sehingga mengharuskan keadaan ini membuat orang harus bertahan hidup. Saudara-saudaraku, Nikolas bergabung dengan orang-orang atau orang muda yang memiliki perilaku yang menyimpang dari peraturan. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang melanggar bahkan hukum-hukum daripada pemerintahan. Mereka menjadi anak-anak yang suka berkelahi, anak-anak yang suka membuat kekacauan, anak-anak yang suka memakai narkoba, minuman-minuman keras. Bahkan mereka membuat kelompok-kelompok yang mengharuskan kelompok satu dengan yang lain harus berkelahi untuk mengambil satu wilayah di mana mereka tinggal. Demikianlah Nikolas, saudara-saudara. Dia menjadi orang muda yang sangat keras, memiliki emosi yang tinggi, dan dia setiap hari berkelahi. Setiap hari dia memiliki persoalan, bahkan dia harus berurusan dengan polisi. Suatu saat, saudara-saudara, Nikolas mengalami kecelakaan. Dia memakai narkoba dan meminum minuman keras berlebihan, sehingga membuat dia overdosis, hampir mati, saudara-saudara. Maka teman-temannya melarikan dia ke rumah sakit. Di dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, ada satu suara yang dia dengar. Pada saat itu, Nikolas, bertobatlah engkau, tinggalkanlah perilaku-perilaku yang buruk itu. Masih ada kesempatan. Tuhan masih mencintaimu, Tuhan masih menyayangimu, dan Tuhan mau memakai engkau menjadi juru kabarnya. Saudara-saudaraku, ketika para dokter menangani daripada Nikolas, dan 2 jam kemudian dia siuman, dia melihat dia masih bernafas, masih dalam keadaan sehat. Dan ketika dia mengingat suara yang luar biasa itu, saudara-saudaraku, Nikolas menangis. Lalu dia kembali dari rumah sakit ke rumah.
dan dia meninggalkan semua sikapnya tadi. Dia tidak lagi berkelahi, dia tinggalkan, dia berjuang untuk menjauhi semua pergaulan dan orang-orang muda yang begitu kacau itu. Dia tinggalkan narkoba itu, dia tidak lagi mabuk-mabukan. Saudara-saudaraku, luar biasa bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Dan dia bertobat, dia sekolah dengan baik, dan dia mengambil jurusan kependetaan dan melayani Tuhan, melayani banyak orang. Menjadi satu kisah yang sangat luar biasa dari Nikolas. Apakah pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudaraku? Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Dia mencurahkan kasih Allah di dalam hati kita. Ia memberi kekuatan untuk menurut. Ia tidak akan tinggal dalam hati yang dikeraskan. Saudara-saudaraku, inilah pengalaman yang terjadi kepada Nikolas. Ketika suara itu didengarkan bahwa dia menyadari akan kesalahannya, dia menyadari akan tingkah lakunya. Ketika Tuhan mencurahkan kasih di dalam hatinya, dia mulai berubah. Dia meninggalkan semua sikap dan tindakan yang salah itu, dan dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepadanya kekuatan untuk menurut, melakukan kehendaknya. Dan dia mengambil keputusan untuk datang. Biarlah Tuhan yang mengendalikan kehidupan daripada Nikolas. Tetapi saudara-saudara, bila mana hal yang lain yang boleh terjadi juga, bila mana kita mengeraskan hati kita bahwa roh itu tidak akan tinggal selamanya dalam hati kita, dia akan meninggalkan kita bila mana kita tidak membuka hati. Ada hal-hal yang mungkin akan meninggalkan kesabaran dari Roh Kudus bila mana kita melampaui batas itu. Saudara-saudaraku, bila mana kita mendukakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Maka Roh Kudus, bila mana kita padamkan dia, maka Roh Kudus akan meninggalkan kita. Bila mana kita terus menentang dan kita tidak membuka hati kita, maka kita akan ditinggalkan oleh Roh Kudus. Bila mana kita juga mengeraskan hati kita, maka Roh Kudus akan meninggalkan kita. Batas kesabaran Roh Kudus, Wahyu 3 ayat 20. Yesus mengetuk berulang kali dan menunggu dengan sabar, tetapi kita mungkin saja menolak untuk membuka pintu. Saudara-saudaraku yang kekasih, Roh Kudus selalu mengetuk hati kita. Dia selalu dengan sabar agar kita membuka hati kita, supaya dia datang bekerja mengendalikan kehidupan kita, agar kita boleh menjadi anak-anaknya yang luar biasa. Tetapi seringkali kita menunggu lama, saudara-saudaraku. Kita membiarkan, kita mengeraskan hati kita, dan kita tidak membuka hati kita. Amsal 28 ayat 9. Siapa yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, duanya adalah kekejian. Saudara-saudaraku, apakah dosa terhadap Roh Kudus? Karena kenyataannya tidak ada pertobatan lagi. Orang yang selalu menutup hatinya terhadap Roh Kudus telah dengan sengaja membinasakan kemampuannya untuk bertobat. Saudara-saudaraku, bila mana kita membiarkan diri kita lalai dan kita menyadari itu adalah sebuah kesalahan, maka kita dengan sengaja membinasakan kemampuan kita untuk bertobat. Pengalaman kehidupan saya, ketika saya tamat SMA, saya memutuskan untuk merantau ke kota Jakarta. Saya sudah lama mengimpikan untuk melihat kota Jakarta, karena saya melihat di TV bagaimana kota Jakarta itu. Maka ketika saya tamat SMA, saya bertekad untuk berangkat ke kota Jakarta. Saya berangkat naik bus, dan ketika saya tiba di kota Jakarta, bertemu dengan saudara, dan saya tinggal sebentar, lalu saya pergi lagi ke tempat yang lain.
dan saya lama tinggal di Terminal Pulau Gadung. Saudara-saudara, pengalaman yang saya dapatkan adalah bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di Pulau Gadung. Orang-orang yang bebas, orang-orang yang mempertahankan hidup dengan kekerasan, itu yang saya lihat, dan demikian juga saya juga harus bertindak demikian untuk mempertahankan kehidupan saya. Setelah 1 tahun berlalu, saya kembali ke kampung halaman dan saya memutuskan untuk berkuliah di Pematang Siantar. Saudara-saudara, tahun demi tahun saya lalui, tetapi ketika tingkat 3, saya mengalami banyak pencobaan dalam kehidupan. Saya mulai melihat dalam diri saya tidak sanggup untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya mulai meragukan daripada diri saya sendiri, sehingga saya memutuskan untuk meninggalkan kampus ini dan saya harus pergi merantau ke tempat yang lain. Inilah keputusan yang saya buat, saudara-saudara. Dan ketika esok harinya saya mau berangkat, maka saya bertemu dengan seorang istri dosen, lalu dia memanggil saya, lalu dia mulai bercerita kepada saya, kamu mau kemana? Dia bertanya kepada saya mau pulang, Bu, saya mau tinggalkan ini kampus dan saya tidak kuliah lagi. Mengapa? Ada apa dengan dirimu? Saya merasa tidak layak untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya merasa tidak sanggup untuk menjadi seorang pendeta. Saudara-saudaraku yang kekasih, ibu ini mulai menasihati saya dan dia memberikan dorongan, kamu jangan pergi. Kamu jangan tinggalkan kampus ini. Kamu layak, kamu dipilih oleh Tuhan. Bagaimanapun persoalan yang kamu hadapi, bila mana engkau datang kepada Tuhan, engkau berdoa kepadanya, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Saudara-saudaraku, inilah nasihat yang saya dengarkan dari ibu ini. Lalu kami berdoa, ibu ini berdoa untuk saya. Lalu dia bilang, kembalilah ke asrama. Biarlah semua mimpi, pikiran, keputusan yang kau buat tadi, engkau buang jauh-jauh. Dan biarlah kau kembali menjadi seorang mahasiswa dan engkau akan tamat. Saudara-saudaraku yang kekasih, malam itu saya bergumul, saya menangis. Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya harus tinggalkan ini, kampus ini? Apakah saya tetap bertahan di sini? Saudara-saudaraku, demikianlah malam itu saya beristirahat. Dan esok paginya saya bangun pagi-pagi. Saya berdoa kembali, Tuhan, tolong berikan petunjuk-Mu kepadaku. Apakah saya harus meninggalkan kampus ini? Atau saya mempertahankan dan menyelamatkan daripada perkuliahan saya? Saudara-saudaraku yang kekasih, pikiran saya dikendalikan oleh Roh Kudus. Saya memutuskan untuk kembali berkuliah dan menamatkan daripada perkuliahan ini. Saudara-saudaraku, saya melihat bahwa ada satu kekuatan yang luar biasa. Ada satu keinginan yang lain di dalam pikiran saya yang digunakan oleh Tuhan agar saya boleh sadar, agar saya boleh kuat untuk melalui semua ini, sehingga saya menamatkan daripada perkuliahan saya dan saya menjadi pelayan Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam Ibrani 10 ayat 26 dan 27, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ketika kita tidak lagi mengizinkan Roh Kudus bekerja, oleh karena kita menentang dengan sengaja, maka kesadaran sudah tidak mungkin lagi. Demikian juga pertobatan, keampunan, damai dan jaminan, keinginan untuk berdamai dengan Allah akan hilang. Kita telah melampaui batas buatan kita sendiri untuk pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita dengan menjaga dan memelihara hati supaya selalu peka terhadap bujukan Roh Allah dan waspada terhadap langkah dalam menolak secara sadar akan kehendak Allah yang sudah kita ketahui, dengan mengembangkan tabiat menurut dan mendengar
akan kewajiban kita kepada Allah. Hidup kita ini seperti batu, bila mana kita mengeraskan hati dan tidak mau mendengar, maka kita tidak berguna dan akan terbuang. Saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kiranya Roh Kudus itu yang selalu datang mengetuk pintu hati kita buka dan biarkan Dia mengendalikan dalam segala perkara kehidupan kita. Maka kita akan menemukan kebahagiaan yang luar biasa ketika kita berjalan di dalam roh dan kebenaran untuk melayani, menjunjung tinggi nama Tuhan, sehingga kita akan berbahagia. Jangan lewatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih Bapa, oleh karena waktu dan kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Engkau membuat yang terbaik melalui Roh Kudus-Mu. Roh Kudus akan bekerja bila mana kami membuka hati kami, dan Dia akan mencurahkan kuasa kesanggupan, penurutan, dan melakukan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya firman ini menjadi bagian masing-masing kami. Biarlah berkat kasih Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang akan bekerja dan mengendalikan kami, sehingga kami akan menjadi anak-anak-Mu, dapat dipakai dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan menyanggupkan untuk melakukan semua ini. Bapa dalam surga, inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.